Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing? Today I will give you the material about a short story. Okay, here we go. Jadi short story itu masuk ke dalam teks naratif sebetulnya. Jadi merupakan bagian dari teks naratif. Karena dia adalah juga cerita pendek tapi ya. Nah, social functionnya di sini juga agak mirip-mirip akhirnya. Di antaranya adalah to amuse or entertain. Jadi untuk menghibur, untuk memberikan pelajaran tentang pengalaman, sebuah pengalaman dari sebuah cerita, moral value-nya gitu ya, pesan moralnya, keunikan di dalam berliterasi dan sebagainya. Elemen dari short story itu sendiri ada characters, setting, plot, conflict, point of view, and theme. Kalau karakter kalian tentunya sudah tahu ya, jadi karakter itu penokohan. Ada antagonis, protagonis, begitu ya, seperti itu. Setting itu otomatis tempat atau waktu di mana sebuah short story terjadi. Plot adalah alur, konflik itu permasalahan, point of view itu pola pandang gitu ya dari sebuah cerita, jadi posisi dari penulisnya gitu ya. Kemudian theme itu temanya bisa sedih, bisa gembira, bisa lucu, mungkin seperti itu. Structures, karena ini short story ini masuk dalam naratif teks, jadi mereka memiliki kemiripan structure. Ada orientation, ada rising action, ada climax, ada falling action, and resolution. Nah, penjelasan lebih lanjutnya di sini. Orientation itu menampilkan karakter, setting, dan situasi dari sebuah cerita. Intinya dia adalah background information atau latar belakang informasi dari sebuah cerita. Di awal gitu kan biasanya kan dijelaskan cerita ini tentang siapa, di mana, dan sebagainya. Kemudian rising action itu rangkaian cerita yang menuju pada permasalahan utama. Jadi sebelum ada konflik itu kan biasanya ada cerita-cerita yang mengarah ke sana. Kemudian climax itu saat situasi mengarah pada permasalahan di dalam cerita itu sampai pada puncaknya. Kemudian falling action, this is when the character solve the problem, jadi saat masalah itu bisa terpecahkan. Kemudian resolution itu how things end up in the story, jadi bagaimana sebuah cerita itu berakhir di dalam short story. Nah, jadi contoh misalnya kalian membuat short story tentang kalian sendiri. Kalian menceritakan tentang kamu terlambat sekolah katakanlah. Ini bukan pada saat sekarang gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin begitu. Jadi kamu menceritakan kamu bangun terlambat, kamu tergesa-gesa mandi, sarapan, mungkin tidak sempat sarapan dan sebagainya, sebagai background information-nya seperti itu. Kemudian kamu berlari mencari kendaraan untuk berangkat sekolah, dan kemudian ternyata di tengah jalan bannya bocor. Ini bisa jadi rising action kan, jadi mengarah kepada problem utamanya. Kemudian klimaksnya, puncaknya saat ban bocor itu tadi. Akhirnya kamu mencari istilahnya cara supaya tidak terlambat, tapi ternyata kamu tetap terlambat ke sekolah. Kemudian sampailah pada falling action. Jadi saat masalah itu kamu pecahkan. Itu seperti apa? Mungkin kamu harus menghadapi hukuman dan sebagainya. Kemudian resolusinya adalah bagaimana kamu menyikapi ceritamu pada saat itu sebagai sebuah pembelajaran sehingga kamu tidak akan mengulanginya lagi. Untuk short story, kalian bisa menggunakan simple past sebagai tensesnya. Jadi kalau itu cerita itu sudah terjadi, mungkin kamu masih ingat kita menggunakan verb 2 dan sebagainya, atau kamu pakai present juga boleh sebetulnya. Itu kamu bisa memilih dua-duanya. Ini cenderung lebih bebas.
Perhatikan conjunctionnya, jadi di dalam cerita itu harus ada kata penghubung dan sebagainya sehingga cerita itu tidak membosankan saat dibaca. Oke, this is what I can share to you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.